Ku selalu
memujimu. Kami sama-sama menyembahmu Tuhan. Ku selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sama-sama angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu. Ku selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ibadah kami Tuhan Yesus, biarlah segalanya Tuhan, pujian, penyembahan, doa, firman Tuhan, apapun itu Tuhan, kami tujukan hanya di dalam nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memuji nama Tuhan. Mari sama-sama yang siap katakan, amin. Beri kemuliaan yang meriah buat Tuhan Yesus kita. Haleluya. Masih semangat untuk memuji nama Tuhan? Amin.
Saya persilahkan Bapak Ibu untuk duduk kembali. Haleluya Tuhan. Kami yakin Tuhan Kau selalu mendengar seruan hati kami Bapa. Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Bapa Engkau yang mendengar kami.
kan tenang bersamamu, ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ada salah satu disiplin rohani yang kita harus lakukan. Jadi disiplin rohani ini sebenarnya dibangun dari sebuah kesadaran dari hati panjenengan dan saya untuk kita bertumbuh di dalam Tuhan. Karena ingat firman Tuhan mengatakan, kalau saudara dan saya tidak bertumbuh di dalam pengenalan kita kepada Tuhan, panjenengan dan saya bisa kehilangan persekutuan pribadi kita dengan Tuhan. Bisa menjadi orang Kristen, bisa menjadi jemaat yang setia ke gereja, tapi tidak mengindikasikan sama sekali bahwa hal tersebut membuktikan saudara dan saya mengenal Tuhan secara pribadi. Tetapi ada disiplin-disiplin rohani yang saudara dan saya harus kerjakan, harus mulai dibangun. Dan memang tidak ada paksaan Bapak Ibu, ya. Tapi ini harus kita kerjakan. Kalau panjenengan dan saya mau menjadi orang yang berhasil dalam bidang apapun, maka yang namanya kedisiplinan itu tidak boleh tidak ada. Teman-teman, jadi pelajar yang sukses, pelajar yang berhasil, berprestasi dalam studinya, dia pasti punya disiplin dalam belajar, mengatur jam-jamnya sedemikian rupa. Seorang guru yang berprestasi adalah guru-guru yang mampu memanajemen waktu dengan baik. Gembala juga demikian. Sebagai apapun panjenengan dan saya, bahkan seorang ibu rumah tangga yang punya disiplin mengatur waktu, mendidik anak-anak dengan baik, mengatur keuangan keluarga, maka ibu rumah tangga ini adalah ibu rumah tangga yang akan berhasil membawa seluruh anggota keluarganya jadi orang-orang yang berbahagia di tengah rumah tangganya. Nah, ada satu disiplin rohani yang panjenengan dan saya boleh mengerjakan, boleh tidak. Artinya kalau saudara kerjakan, maka saudara akan menikmati hasilnya. Kalau tidak, saudara tidak akan melihat apa-apa. Disiplin rohani yang saya maksud adalah berpuasa. Ketika panjenengan mengajak seorang teman, barangkali sesama saudara seiman di gereja atau yang lain, jenengan ajak dahar, kita ajak makan, tapi kemudian dia menolak, maaf, saya sedang berpuasa. Kira-kira apa yang ada di pikiran kita? Dan kalau yang ada di pikiran panjenengan itu sama dengan kebanyakan yang ada di pikiran orang-orang Kristen pada umumnya, mereka mungkin berpikir, sampai puasa untuk apa? Memang ada pergumulan apa toh? Kok harus berpuasa? Kenapa harus menyiksa diri begitu rupa dengan berpuasa? Bukankah hidup ini harus dinikmati? Apalagi kita sedang hidup di masa pandemi. Imun kita harus kuat. Kalau kita kurang makan, nanti imunnya jadi turun. Dan akibatnya kita bisa gampang terserang virus corona. Itu alasan yang sangat masuk akal Bapak Ibu. Tapi sekali lagi Bapak Ibu, puasa ini adalah salah satu disiplin rohani untuk panjenengan dan saya bisa bertumbuh mengenal Allah kita secara benar. Kalau hanya tahu tentang Yesus yang adalah Tuhan, Bapak Menteri Agama kita yang baru, beliau orang yang saya melihat sebagai orang yang Bapak Presiden Jokowi ini secara tepat menempatkan beliau. Orang yang sangat nasionalis. Di salah satu sambutan pidato beliau di Manado, dan itu mewakili apa yang menjadi sikapnya, bahwa beliau akan kembali mengkaji ulang peraturan Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, atau yang disebut SK Bersama Menteri tahun 1969 yang sebenarnya
sudah tidak boleh berlaku, tetapi itu terus diberlakukan di Indonesia, dan rupanya ini cukup menghambat beberapa pembangunan tempat-tempat ibadah yang seharusnya sudah ada. Dan saudara-saudara, ini menyatakan sikap beliau seorang negarawan menurut saya di negeri Indonesia, negara Republik Indonesia yang terdiri dari 6 agama yang diakui pemerintah, yang seharusnya Departemen Agama atau Kementerian Agama memiliki kasih-kasih, ya, setidaknya di sana ada 6 agama yang terwakili. Tapi selama ini dalam prakteknya tidak demikian. Dan puji Tuhan, saudara-saudara, ya, puji Tuhan. Negara kita sekarang betul-betul sedang mengalami kemajuan dalam banyak hal. Bukan hanya soal infrastruktur yang dibangun, tapi juga membangun manusia-manusia Indonesianya ini yang penting. Dan itu mesti diwujudkan melalui sistem, dan Menteri Agama kita menggambarkan sebuah kebijakan yang menurut saya patut diapresiasi sebagai orang percaya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, beliau pun pernah mengutip sebuah ayat Alkitab yang menunjukkan ternyata Alkitab ini bisa dibaca bukan hanya oleh orang Kristen. Nah, saya pun tidak terlalu yakin kita sudah membaca seluruh bagian Alkitab ini. Saya punya Alkitab Bapak Ibu, usianya sudah tak karuan suwi. Ini saya dapatkan ketika saya masih di sudah lulus hati, Tapi itu kira-kira tahun 1995. Jadi berapa usianya Alkitab saya ini? Mulai tahun 95 sampai hari ini. Dan ini Alkitab yang limited edition, Alkitab hidup berkelimpahan. Hanya mulai dari Matius sampai Wahyu. Saya bersyukur sudah membaca Alkitab ini beberapa kali. Kejadian sampai Wahyu saya sudah baca, puji Tuhan. Nah, saya yakin tidak banyak orang Kristen yang suka membaca Alkitab. Di sini, di sini, di situ, dan di sana, yang banyak. Ya, saudara, ternyata Alkitab ini dibaca oleh siapapun, termasuk Bapak Menteri Agama kita. Dan siapapun bisa membaca. Sehingga saudara dan saya dan siapapun bisa tahu siapa Yesus itu. Alkitab kita secara khusus, khotbah-khotbah Yesus di atas bukit sering dicuplik oleh beberapa pembicara-pembicara atau oleh motivator-motivator yang oleh karena perkataannya, oleh karena nasihat dan saran-sarannya dianggap sebuah kebijakan, ternyata sumbernya dari Alkitab. Saudara-saudara, tapi sekali lagi Tuhan tidak hanya menginginkan panjenengan mengetahui siapa Yesus, sama seperti orang-orang yang di luar sana yang hanya tahu siapa Yesus. Tuhan mau saudara dan saya mengenal siapa Yesus. Apa yang diremuni oleh Gusti Yesus, apa yang tidak disukai oleh Tuhan. Salah satu disiplin rohani yang akan membuat kita mengenal siapa Yesus Tuhan kita adalah puasa. Ya Bapak Ibu, mungkin pernyataan-pernyataan yang sering kita dengar mengenai nyapa sih kok puasa, sampean kok menyiksa diri banget. Apa ada banyak pergumulan toh yang sedang sampean alami kok harus berpuasa? Mungkin pernyataan ini keluar dari ketidakpahaman orang-orang yang tidak memahami tentang disiplin rohani yang disebut puasa ini. Yesus sudah melakukan itu Bapak Ibu. Ingat bahwa 40 hari Tuhan Yesus berpuasa, betul ya? Murid-murid Tuhan juga demikian. Dari perjanjian lama juga demikian di kitab Imamat 23. Bangsa Israel diperintahkan berpuasa secara rutin setiap tahun pada hari pendamaian. Tetapi hal yang sulit memang memutuskan untuk melakukan puasa. Mengapa Bapak Ibu? Mungkin karena ketidaktahuan. Tidak tahu tujuan puasa itu apa, manfaat puasa itu apa. Memang benar Bapak Ibu, puasa adalah
disiplin rohani yang harus diperjuangkan dengan gigih. Kalau tidak, nggak punya arah yang jelas, Bapak Ibu, menjadi sebuah rutinitas kadang. Ada program di gereja, seminggu sekali berpuasa, ya dilakukan karena ada program, ikut-ikutan dengan yang lain. Terus waktu ini puasa, pagi sudah ke pasar, ngumpul nih bahan makanan. Iki kira-kira kok sing tak go buka puasa. Jadi menu buka puasanya lebih banyak dibanding menu makan kesehari-harinya. Ya. Tidak dengan maksud apapun. Kami sedang berpuasa sampai pertengahan bulan dari awal Januari. Bukan dengan maksud apa-apa, tapi kami sedang membangun sebuah disiplin rohani. Saudara-saudara, sama seperti disiplin rohani yang lain. Mengapa ini harus diperjuangkan? Disiplin rohani yang lain apa tuh? Membaca Alkitab. Nek jenengan sulit tidur, caranya harus baca Alkitab. Mulak bablas dhewe. Kaketang rong ayat, telung ayat bablas. Ngrungokne firman Tuhan seperti ini, angin sepoi-sepoi, sepoi-sepoi di kiri kanan jenengan ndak lihat jenengan, mulai serius. Nek pas turuni rodok ngowoh, ketulung banget dengan adanya masker. Jenengan ngowoh mbek orang juga enggak tahu. Ya, membaca Alkitab itu disiplin rohani. Memuji menyembah Tuhan, doa pagi itu disiplin rohani. Berdoa, melayani itu juga disiplin rohani. Lah kalau ini tidak diperjuangkan, sulit Bapak Ibu. Kita punya pemain musik, saya pikir mereka orang-orang hebat. Mereka loh yang mengusulkan ibadah 2 kali, ya, jam 7 sampai jam 8. Loh, Pak Arbeka. Jangan takut. Saya tadi sebelum mulai ibadah, tak cepet nih 15 menit. Ya. Nah, saudara-saudara, pemain musik kita yang mengusulkan jam 9 sampai jam 10. Mereka orang-orang yang tetap konsisten, nanti main musik lagi. Mungkin WL singernya yang akan berbeda. Tapi ini sesuatu yang sedang diperjuangkan. Apalagi yang namanya doa puasa. Saudara-saudara, yang pertama saya ingin sampaikan ke panjenengan. Siapapun panjenengan dan saya yang telah ditebus melalui pengorbanan Yesus di kayu salib, maka Allah bertujuan supaya panjenengan dan saya ini dikembalikan kepada rancangan Allah yang semula atas hidup saudara dan saya. Kita memang punya agenda pribadi di bumi ini. Minggu yang lalu ketika saya 2 minggu yang lalu saya sampaikan firman. Untuk menjadi murid Yesus kita punya 3 hal yang harus saudara dan saya kerjakan. 3 syarat. Yang pertama adalah sangkal diri, pikul salib dan mengikuti Yesus setiap hari. Ini tidak boleh ditawar. Ini hukumnya wajib, ini kurikulum wajib bagi semua murid Tuhan. Nah, panjenengan dan saya harus tahu bagian ini. Bahwa pada akhirnya, saudara-saudara, Allah menginginkan goal terakhir Tuhan atas hidup saudara dan saya adalah hidup kita ini mulai selaras dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Karena kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Dunia ini telah merusak. Iblis telah mencoba merusak pikiran kita, merusak pemahaman kita, merusak hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Ada begitu banyak berhala-berhala yang tidak saudara dan saya sadari, tiba-tiba terbangun menjadi sebuah monumen dalam hidup kita. Kita sadari, kita anggap sebagai kewajaran. Tapi justru kadang-kadang itu merusak hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Banyak toleransi-toleransi yang dibangun oleh orang Kristen. Panjenengan kaget melihat saudara-saudara kita Muslim 30 hari mereka puasa. Saudara melihat itu sebagai sebuah perjuangan yang hebat. Berat badan saya turun 2,5 kilo. Aku jadinya anak-anakku. Lebay Bapak, lebay. Bukan soal lebay, dengan sendirinya juga akan turun. Ya. Nah, saudara-saudara,
Tuhan mau supaya panjenengan dan saya menjadi anak-anak Tuhan yang pada akhirnya memiliki keserupaan, segambar, serupa dengan Tuhan karakternya. Apakah mungkin? Sangat mungkin. Tetapi harus memulai disiplin rohani dalam hidup kita. Di antaranya adalah berpuasa. Nah Bapak Ibu, jadi puasa ini merupakan sebuah tidak ada dalam jenengan berpuasa ini tidak memiliki nilai intrinsik dalam hidup saudara. Artinya begini, ketika panjenengan dan saya mulai berpuasa, maka sebenarnya kita sedang menghadirkan kekuatan Tuhan di dalam hidup kita. Sama seperti panjenengan sedang belajar mengatakan kepada Tuhan, aku ini benar-benar Tuhan. Aku ini sungguh-sungguh ingin mengenal Engkau. Untuk jadi anak Tuhan yang sungguh-sungguh, panjenengan harus rela untuk membayar harganya. Harus ada nilai pengorbanan. Puasa itu juga punya nilai pengorbanan. Saya tidak bahas mengenai teknis berpuasa. Berpuasa jenis apa, karena begitu banyak jenis puasa. Ada puasa Daniel, ada teman-teman saya ada yang puasa Senin Kemis, berbagai macam jenis puasa yang Alkitab katakan. Sebenarnya ada yang namanya puasa Esther dan sebagainya. Saya tidak sedang membahas teknis berpuasanya atau jenis berpuasanya, tetapi ketika panjenengan dan saya mulai melakukan disiplin puasa, kita sedang berkata kepada Tuhan, ini loh Tuhan, saya ingin sungguh-sungguh, saya ingin menyatakan kesungguhan saya untuk belajar mengenal Engkau secara pribadi. Saudara-saudara, jadi kesucian hidup, pertumbuhan rohani, kesucian hidup kita itu tidak bersumber dari diri kita sendiri. Jadi ketika panjenengan berpuasa, panjenengan sedang menyerap kuasa Tuhan untuk bekerja di dalam hidup saudara, mulai menyucikan saudara, mulai menguduskan saudara, mulai belajar menyelaraskan pikiran saudara, nilai-nilai dalam hidup saudara dengan nilai-nilai kerja. Saudara, jangan cepat menyerah dalam melakukan disiplin rohani secara khusus dalam berpuasa. Paulus mengatakan kita memang harus melatih diri kita senantiasa untuk mengalahkan kedagingan kita. Ingat, musuh terbesar kita bukan iblis. Saya bersyukur 23 tahun 9 bulan di tempat ini. Saya beberapa kali dibawa oleh Tuhan untuk melayani orang-orang yang diserang oleh kuasa kegelapan. Salah satu saksinya yang duduk di belakang sendiri, kembarannya Mas. Itu nasib saudara kembarnya Mas. Hanya beda ayah, lain ibu. Mas Nanang itu jadi saksinya, Mas Yuda jadi saksi. Bagaimana Mas Nanang dulu dilepaskan dari berbagai ilmu-ilmu yang dibawa, yang disertakan dalam hidupnya oleh Bapak almarhum. Dan itu sebuah perjuangan. Masih banyak yang lain sekali-sekali. Iblis begitu kita tengking dalam nama Yesus, dan iblis tahu kita punya hidup yang sedang diselaraskan dengan kehendaknya, maka iblis lari. Tidak perlu diteriaki banter-banter, tidak perlu. Kalau orang-orang Pentakosta ya panjenengan dan saya diantaranya kan kita sering tengking iblis banter bengok-bengok sampai kecetit, wono lu banter bengok-bengok. Semua yang bar nyembah ini iblis lari daerah so balik kecetit. Itu ada. Tidak perlu iblis diteriaki. Iblis ngerti. Iblis itu kalahnya dengan kuasa Tuhan. Kalau iblis tak hidup panjenengan benar di hadapan Tuhan, itu ancaman buat iblis. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita harus melatih untuk mengalahkan kedagingan kita, sebab ini musuh terbesar kita, kedagingan kita ini. Paulus katakan ada dua kuasa yang sedang bekerja dalam hidupku, hatiku, pikiranku, keinginan rohku melakukan apa yang Tuhan mau. Tapi keinginan dagingku ini berjuang untuk mengajakku keluar dari rancangan Tuhan.
siapa orang pendeta sekalipun. Hanya kejatuhan-kejatuhan pendeta hari-hari ini secara khusus di kota besar tentang keuangan. Dan Bapak Ibu dikasih Tuhan, sekali lagi disiplin rohani sebenarnya tidak dimaksudkan untuk mengekang kita, tidak dimaksudkan untuk menyiksa kita, tetapi disiplin rohani memang harus diperjuangkan. Dan ini melatih, mengikis kedagingan kita. Bayangkan Bapak Ibu seandainya seorang atlet lari. Anak saya kebetulan yang kecil, Lita itu dia atlet pasi. Jadi dia disiplin sekali dalam berlatih, dalam 1 minggu 3 kali bisa 4 kali. Apalagi kalau menjelang pertandingan, maka lebih sering dia berlatih hampir setiap hari. Dan kami kadang-kadang melihat bagaimana dia berlatih. Saya pernah balapan, tidak bermaksud balapan. Saya lari mendampingi anak saya, ngubengi stadion. 1,5 kali stadion aku wis monggos-monggos leren. Ya, aku tak melaku terus nih sambil jalan. Saya hitung Lita itu 5-6 kali gak berhenti ngubengi stadion. Karena dia dilatih untuk begitu memang. Dan puji Tuhan, dia dapat juara 2 untuk 2 kali pertandingan yang diperlombakan. Nah, saudara-saudara, seorang pelari kalau tidak mendisiplin diri mengenai makanan apa yang dia konsumsi, tidak berlatih setiap hari, maka pasti di hari H ketika perlombaan terjadi, dia akan cepat kehilangan tenaga. Dia mungkin akan tertatih-tatih oleh karena beratnya lemak yang ada di perutnya Oman. Kemudian Mas Yuda mulai banyak. Pak Buati, ayo di belakang 2 itu berlomba. Kok sekarang kok banyak yang hamil yang bapak-bapak ya. Nah Bapak Ibu dikasih Tuhan, kalau tidak mulai dilatih, tidak punya disiplin untuk melatih dirinya sendiri, maka seorang pelari bukan hanya kalah dalam bertanding, tapi di tengah jalan dia bisa berhenti. Dan itu sebabnya Bapak Ibu perlu disiplin dalam berlatih. Nah disiplin rohani ini sesuatu yang penting yang harus saudara dan saya kerjakan di zaman sekarang ini, apalagi di masa-masa di mana banyak pengajaran-pengajaran tentang kemakmuran yang mengatakan bahwa hidup ini adalah anugerah Tuhan. Tuhan sudah menebus kita dari segala dosa, maka nikmati hidup ini. Kita harus menikmatinya sebagai orang yang merdeka. Ingat, kita adalah orang-orang Kristen yang diciptakan sebagai kepala dan bukan ekor. Maka kita pasti akan naik ke atas. Hari ini engkau dapat sepeda motor 1, maka tahun depan engkau akan memiliki 2. Tahun depannya lagi 3, 4, 5, jangkap 10 jenengan jadi dealer. Ya, dodolan. Ukuran perkenanan Tuhan lebih sering diukur dengan berkat-berkat jasmani yang diterima oleh seseorang. Wajilakan. Ini pengajaran yang salah. Saya hanya percaya begini Bapak Ibu. Kalau hidup panjenengan berkenan di hadapan Tuhan, apa sih yang Tuhan tidak akan beri? Sesuai dengan kebutuhan jenengan. Wong Tuhan, Alkitab itu menggambarkan Tuhan itu Bapak yang sangat lembut hati, Bapak yang baik. Jenengan tidak minta, kalau Tuhan tahu itu kebutuhanmu, Tuhan akan beri. Jalu model gimana, jempali model gimana, kalau itu bukan kebutuhan dan hanya keinginan, ya jangan maksa Tuhan untuk memenuhi keinginan hati saudara. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, puasa barangkali oleh pengajaran-pengajar teologi kemakmuran hari ini dianggap sesuatu yang tidak relevan. Tapi saudara dan saya harus tahu, kita harus menjadi orang-orang merdeka betul. Merdeka itu apakah berarti bebas melakukan segala sesuatu? Apakah artinya kita bebas sebagai orang percaya kemudian semua hal kita bisa kerjakan toh pada akhirnya? Kalau kita salah, kita berdosa, minta ampun kepada Tuhan, Tuhan ampuni. Ya pokok bingung. Ada dia pasal 6 ayat 7 katakan, ingat, jangan
permainkan Tuhan. Apa yang saudara tabur, saudara akan tuai. Saudara tabur dalam roh, saudara tuai hidup kekal. Tapi tabur dalam daging, saudara akan menuai kebinasaan. Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, puasa itu bertujuan sangat baik. Betul, puasa tidak diwajibkan dalam hidup orang percaya. Jadi kalau panjenengan ditanya oleh saudara-saudara yang lain, apakah orang Kristen itu gak diwajib nih puasa tuh? Maka bagaimana jawaban kita? Bagaimana jawaban kita? Puasa memang tidak diwajibkan, tapi ini sebuah disiplin rohani yang menolong saudara dan saya untuk mengenal siapa Allah kita, untuk mengekang, untuk bahkan membunuh kedagingan kita. Ini penting. Kalau sedemikian besar faedahnya puasa, maka apakah kita tidak berusaha untuk jadi orang yang mau lebih mengenal kita dengan membangun sebuah disiplin rohani? Itu puasa. Buka Alkitab kita, satu ayat terakhir dalam Matius pasal 9 ayat 14 dan 15. Saudara akan menemukan Matius 9 ayat 14 dan 15. Tuhan katakan seperti ini loh Bapak Ibu, bahwa ketika tiba saatnya mempelai laki-laki ini diambil dari mereka, maka murid-murid baru akan berpuasa. Dan saat itu adalah sekarang. Sampai Tuhan Yesus datang kembali. Murid-murid diharapkan untuk berpuasa. Berpuasa memang bukan sebuah kewajiban legalistik. Namun puasa adalah undangan Allah untuk saudara dan saya menerima berkat yang Tuhan akan curahkan melalui disiplin. Saudara menyatakan kesungguhan saudara untuk mengenal Allah kita. Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, mari kita mulai membangun, melatih diri kita untuk kita memiliki disiplin berpuasa. Ini melatih kerohanian seseorang, melatih kepekaan seseorang mendengar suara Tuhan, menarik kuasa Tuhan untuk mulai bekerja. Tuhan sedang terus menolong kita, memangkas kedagingan-kedagingan kita. Tujuan disiplin berpuasa ini sungguh indah dan saya banyak mendengar kesaksian-kesaksian tentang terobosan-terobosan, mujizat-mujizat yang dialami anak-anak Tuhan ketika mereka mulai mendisiplin diri untuk berpuasa. Maka ambil kesempatan ini sekarang. Bukan nanti, bukan besok. Ini waktu berjalan.